Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian dengan Bunda. Kali ini kita masih lanjutkan tematik 6D dengan judul globalisasi. Materi hari ini yang akan kita pelajari adalah kerjasama Indonesia dalam bidang politik di kawasan ASEAN. Kemudian juga ada kata hubung dan tanda baca. Muatan kita hari ini adalah IPS PB 1 dan 5, dilanjutkan dengan bahasa Indonesia PB 1, 3, 4, dan 6. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah IPS mengetahui peranan Indonesia dalam bidang politik di kawasan ASEAN dan bahasa Indonesianya mengetahui penggunaan tanda hubung dan tanda titik dua. Kerjasama Indonesia di bidang politik di kawasan ASEAN. Seperti yang sudah Bunda jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, bahwa tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup warganya tanpa berhubungan dengan bangsa lain. Demikian juga Indonesia, negara kita. Oleh karenanya, Indonesia melakukan hubungan dengan berbagai negara di dunia. Hubungan dengan berbagai negara tersebut tentunya harus dilandasi dengan prinsip persamaan derajat dan kebebasan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil di negara masing-masing. Hubungan Indonesia dengan negara lain juga didasarkan pada prinsip politik luar negeri. Dan Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Apa ya arti bebas dan aktif itu? Yuk kita lanjutkan. Politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia memiliki arti bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Indonesia tidak memihak dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Adapun aktif di sini bisa diartikan dengan bahwa Indonesia pun mempunyai andil untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia dan mengatasi ketegangan yang terjadi di dunia internasional. Selanjutnya, tujuan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih. Kemudian tujuan yang kedua, untuk membina persahabatan antara Indonesia dengan negara-negara yang ada di seluruh dunia. Tujuan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan negara lain dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan tujuan yang terakhir adalah membentuk masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur.
Peran Indonesia dalam kerjasama politik di kawasan ASEAN. Yang pertama, Indonesia adalah salah satu negara penggagas lahirnya ASEAN. Yang kedua, Indonesia pernah menjadi penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan tepatnya di Denpasar, Bali pada tahun 1976. Yang ketiga, Indonesia pun ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di negara Kamboja dan Myanmar. Keempat, Indonesia salah satu negara penggagas komunitas keamanan ASEAN. Yang kelima, Indonesia bekerja sama menciptakan kawasan ASEAN yang damai, bebas, dan netral. Yang terakhir, Indonesia pun aktif berperan dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai di Kamboja. Salah satunya dengan mengusulkan pertemuan informal di Jakarta yang dikenal dengan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Kata hubung. Kata hubung adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata hubung. Kata hubung ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama, kita akan belajar kata hubung waktu. Kata hubung sesudah. Kata hubung sesudah digunakan apabila peristiwa kedua yang diutamakan. Contohnya, dalam kalimat ini, saya sarapan, itu disebut dengan peristiwa pertama. Sementara saya pergi ke sekolah disebut dengan peristiwa kedua. Nah, kata hubung waktu yang menggunakan sesudah ini mengutamakan peristiwa yang kedua yang ada di awal kalimat. Sehingga kita bisa tuliskan dalam contohnya adalah saya pergi ke sekolah sesudah sarapan. Berarti kata sesudah ini berada di tengah di antara peristiwa kedua dan peristiwa pertama. Tetapi bisa juga peristiwa pertama kita dahulukan dengan menggunakan atau meletakkan kata sesudah di awal kalimat. Contohnya, sesudah sarapan, saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kata hubung sebelum. Kata hubung sebelum adalah kebalikan dari kata hubung sesudah. Kalau pada kata hubung sesudah, kalimat yang diutamakan adalah peristiwa yang kedua. Sementara pada kata hubung sebelum, peristiwa pertama yang diutamakan. Contohnya, saya sarapan, itu peristiwa pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, saya pergi ke sekolah. Karena kata hubung sebelum mendahulukan peristiwa yang pertama, maka bunyi kalimatnya adalah saya sarapan sebelum pergi ke sekolah. Berarti kata sebelum ini atau kata hubung ini terletak di tengah di antara peristiwa 1 dan 2. Tetapi bisa juga kata hubung ini kita letakkan di awal kalimat. Contohnya, sebelum pergi ke sekolah, saya sarapan. Berarti pada contoh yang kedua, kita mengutamakan peristiwa kedua daripada peristiwa pertama. Tapi dengan menuliskan kata hubungnya di awal kalimat.
Selanjutnya, kata hubung ketika. Kata hubung ketika digunakan apabila peristiwa ke-1 dan 2 terjadi bersamaan. Contohnya, saya sedang sarapan. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, Mira menelepon. Kita gabungkan dua peristiwa ini dengan menyisipkan kata hubung di tengahnya atau di awal kalimatnya. Contoh di tengah. Kata hubung yang diletakkan di tengah contohnya adalah saya sedang sarapan ketika Mira menelepon. Atau kita bisa menggunakan kata hubung ini di awal kalimat yang berbunyi ketika Mira menelepon, saya sedang sarapan. Percakapan adalah kegiatan berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang harus diperhatikan dalam melakukan percakapan adalah yang pertama, siapa lawan bicara kita, dan yang kedua, situasi dan kondisi saat kita melakukan percakapan. Tanda titik 2. Tanda baca titik 2 digunakan pada penulisan teks percakapan yang diletakkan antara nama tokoh dan kalimat yang diucapkan. Fungsi tanda titik 2 ini adalah untuk menunjukkan tokoh atau pelaku yang mengucapkannya. Contohnya dalam kalimat adalah, di sini ada dua orang tokoh, yang pertama guru dan yang kedua adalah Ira. Ira berkata, Bu, saya menemukan uang ini di depan pintu. Guru menjawab, uang siapa? Kemudian Ira melanjutkan ucapannya, saya tidak tahu Bu, saya serahkan pada ibu saja. Kemudian guru kembali menjawab, baik, nanti ibu tanyakan. Nah, dari contoh ini terlihat jelas, ketika ada tanda baca titik 2, maka kita paham saat itu siapa yang sedang berbicara atau sedang mengucapkan. Kemudian juga kita bisa mengetahui siapa saja tokoh yang ada dalam teks tersebut. Baik teman-teman, untuk lebih memantapkan pemahaman teman-teman akan kedua materi ini, yaitu tentang peranan Indonesia di bidang politik pada kawasan ASEAN dan tentang tanda hubung juga tanda baca yang baru saja tadi teman-teman pelajari, maka Bunda sudah siapkan tugas untuk teman-teman. Tugas ini bertujuan untuk lebih memantapkan pemahaman teman-teman akan kedua materi ini. Silakan lihat di bukunya pada halaman 51, kerjakan sesuai dengan perintahnya. Adapun tugas tanda hubungnya bisa teman-teman lihat di halaman 65. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat, jaga kondisi tubuh, dan kerjakan tugasnya tepat waktu. Bunda akhiri sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.